Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam beserta salawat tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu materi yang ini terkait dengan hakikat, tujuan, dan rasional IPS, yang dimana materi yang akan kita pelajari ini bukan hanya membahas seputaran tentang tujuan, hakikat, dan rasional, akan tetapi materi ini juga sangat bermanfaat bagi peserta didik kita, yang dimana materi ini bukan hanya mempelajari tentang pelajaran, kan tetapi juga dapat membentuk karakter dari peserta didik kita. Mungkin kita masuk pada slide berikutnya. Nah, kita masuk pada latar belakang. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS merupakan salah satu mata pelajaran penting yang diajarkan di jenjang pendidikan sekolah dasar maupun menengah. Mata pelajaran ini memiliki peran strategis dalam membentuk peserta didik yang memiliki kesadaran sosial. Jadi, mata pelajaran IPS ini membantu siswa agar memiliki sifat empati terhadap lingkungan sosialnya dan juga dapat memahami realitas kehidupan bermasyarakat serta mampu menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Dalam konteks pendidikan nasional, IPS tidak hanya menyampaikan pengetahuan tentang masyarakat, tetapi juga menanamkan nilai sikap dan keterampilan sosial yang esensial dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak ditemukan tantangan seperti rendahnya pemahaman terhadap hakikat IPS dan masih dominannya pendekatan hafalan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hakikat, tujuan, dan rasional pendidikan IPS menjadi sangat penting bagi guru, calon pendidik, dan pemangku kebijakan pendidikan. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan proses pembelajaran IPS dapat lebih bermakna, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupan nyata. Jadi, materi yang akan kita pelajari ini insya Allah sangat bermanfaat karena di sini kita akan diajarkan tentang pembentukan karakter, sikap, dan nilai-nilai kemanusiaan kita terhadap lingkungan maupun sesama. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini yakni menjelaskan atau siswa mampu menjelaskan pengertian dan hakikat pendidikan IPS. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan pendidikan IPS. Dan yang ketiga, menyampaikan rasional atau alasan pentingnya pendidikan IPS di sekolah. Nah, ketiga tujuan pembelajaran ini menjadi acuan atau patokan kepada siswa setelah pelajaran ini selesai atau materi ini selesai. Diharapkan siswa mampu menjelaskan atau memahami terkait dengan ketiga tujuan pembelajaran ini agar siswa mampu mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Baik, kita masuk pada pengertian dari pendidikan IPS. Pendidikan IPS adalah bidang studi yang mempelajari atau mengkaji gejala sosial melalui pendekatan interdisipliner dari ilmu sosial, baik itu sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, politik, dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri pendidikan IPS. Nah, ada 3 poin penting yang telah kami ambil, yakni yang pertama ada interdisipliner, kontekstual, dan karakter pembangun warga negara.
kita masuk pada interdisipliner terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya, apa sih itu interdisipliner? Baik, interdisipliner adalah menggabungkan berbagai ilmu sosial menjadi suatu kajian terpadu yang bermakna. Selanjutnya kita masuk pada kontekstual. Nah, kontekstual ini menyajikan pembelajaran berdasarkan realitas sosial di lingkungan siswa sehingga terasa relevan dan aplikatif. Selanjutnya kita masuk pada karakter pembangunan warga negara, yang dimana karakter pembangunan warga negara ini kita mendidik siswa agar menjadi anggota masyarakat yang sadar hak dan kewajibannya dan mampu hidup dalam keberagaman serta berpikir kritis terhadap kondisi sosial. Baik, selanjutnya kita masuk pada hakikat pendidikan IPS. Nah, ada 3 hakikat yang telah kami ambil. Yang pertama, media untuk membentuk kesadaran sosial, yang dimana pendidikan IPS ini menjadi wadah atau media untuk seseorang agar bisa membentuk karakternya, karakter sosialnya, agar jadi warga negara yang baik. Nah, selanjutnya sarana penanaman nilai dan sikap sosial. Tidak jauh berbeda dari poin pertama, yang dimana IPS ini menjadi tempat untuk memperbaiki nilai maupun sikap seseorang. Kemudian membantu siswa memahami realitas sosial dan perannya dalam masyarakat. Nah, IPS juga ini bertugas untuk memberitahu peran dari masyarakat ini. Nah, guna memberitahunya itu mulai dari sejak dini, sejak usia SD. Nah, setelah mempelajari IPS ini, pasti siswa akan mengetahui apa sih perannya dalam masyarakat, apa sih gunanya dalam masyarakat. Contohnya itu seperti kita ambil contoh Agus. Nah, Agus ini memiliki teman, yakni Ucok. Agus setelah mempelajari atau diberikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan sosial, maka Agus ini sering membantu temannya, sering membantu orang-orang yang butuh bantuan. Agus sering membantu para warga di lingkungan masyarakat karena Agus ini sudah mengetahui apa sih perannya, kapan dibutuhkan, dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita masuk pada komponen hakikat IPS. Nah, hakikat pendidikan IPS ini tersusun atas 5 komponen penting, yakni yang pertama, nilai-nilai sosial, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong. Di sini siswa akan mempelajari beberapa poin-poin penting dari nilai-nilai sosial ini. Kemudian masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, konflik, dan diskriminasi. Kemudian interaksi dan hubungan sosial. Di sini siswa diajarkan bagaimana bekerja sama, bagaimana berkomunikasi, dan diberitahukan terkait dengan norma-norma sosial. Selanjutnya, perubahan sosial, baik itu seperti perubahan budaya, teknologi, dan struktur masyarakat. Pada teknologi ini lebih ke perkembangan zaman,
semakin berkembangnya zaman, semakin berkembang juga teknologi ini dan berdampak juga pada sosial budaya, kebudayaan di masyarakat, kemudian kewarganegaraan. Pada poin ini, siswa mempelajari terkait dengan haknya, kewajibannya, serta peran aktif dalam kehidupan demokratis. Nah, selanjutnya kita masuk pada tujuan umum pendidikan IPS, yang dimana tujuan pendidikan IPS ini dapat menumbuhkan kesadaran sosial, yang dimana kesadaran sosial itu bukan tumbuh dengan sendirinya, melainkan ada perantara dari seseorang guru, dari teman, masyarakat, dan lain-lain. Selanjutnya membentuk kepribadian sosial. Nah, IPS juga membantu kita guna membentuk kepribadian sosialnya kita. Jadi, setelah mempelajari IPS ini, pasti akan muncul kepribadian-kepribadian baik dalam masyarakat. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan berpikir kritis terhadap masalah sosial. Nah, ternyata IPS juga ini akan membantu peserta didik guna berpikir kritis. Contohnya, jika ada masalah sosial yang terjadi di masyarakat, di lingkungannya kita, pasti akan muncul dalam benak kita pertanyaan-pertanyaan sehingga dapat membuat seseorang mempunyai kemampuan berpikir kritis. Kan tadi kita sudah mempelajari tujuan umum dari pendidikan IPS. Selanjutnya kita masuk pada tujuan khusus pendidikan IPS. Nah, yang pertama mengenalkan fakta sosial dan budaya. Jadi kita mempelajari IPS ini, kita akan mempelajari seputaran tentang fakta-fakta yang ada di sekitar kita. Fakta-fakta yang maksudnya fakta-fakta sosial yang akan dipelajari dan budaya-budaya yang akan kita pelajari. Selanjutnya mendorong sikap demokratis dan toleran. Nah, dari pelajaran IPS ini kita akan mengetahui atau bisa membuat kita menjadi orang-orang yang punya sikap demokratis dan toleran terhadap sesama. Selanjutnya, membekali siswa dengan keterampilan sosial. Setelah mempelajari IPS ini, kita juga dapat menerima keterampilan sosial yang akan kita gunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya kita masuk pada rasional pendidikan IPS. Nah, pertanyaannya, mengapa IPS diajarkan di sekolah dasar maupun menengah? Ada 3 tujuan utama, yakni yang pertama, karena dunia sosial semakin kompleks. Maksudnya, kita mempelajari IPS ini agar kita tahu seputaran tentang perkembangan dunia yang semakin pesat. Kita tahu bagaimana kedudukannya kita, dan IPS ini juga membentuk sikap kita, perilaku kita, dan karakter kita. Selanjutnya, dibutuhkan warga negara yang peka dan aktif. Maksudnya ini, IPS ini sangat dibutuhkan untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang aktif
dan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Kemudian mendorong generasi berpikir kritis dan solutif. Terkait dengan berpikir kritis ini sangat penting karena dari berpikir kritis ini kita dapat mengetahui, dapat memahami terlebih dahulu apa-apa yang akan disampaikan, apa-apa yang akan diberikan kepada kita sebelum kita menerimanya. Selanjutnya, harapan terhadap ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, ilmu pengetahuan sosial sebagai alat perubahan sosial. Jadi kita harus menerima segala ilmu-ilmu pengetahuan sosial yang telah kita berikan guna menjadi orang-orang yang bisa menjadi seseorang yang berguna di lingkungan sosial. Selanjutnya, menumbuhkan generasi global yang berakar lokal. Maksudnya, kita dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi, tetapi kita tidak lupa akan asalnya kita. Selanjutnya, mengembangkan pembelajaran aktif, kontekstual, dan bermakna. Nah, setelah kita mempelajari ilmu pengetahuan sosial ini, kita akan mendapatkan pembelajaran yang tidak mungkin kita pelajari di mata pelajaran yang lain, sehingga kita dapat mengembangkan nilai-nilai pembelajaran kita, nilai kontekstual atau pelajaran yang bermakna yang akan kita dapatkan. Baik, karena materi-materi yang awal tadi sudah kita pelajari, kita masuk pada kesimpulan materi yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya, pendidikan IPS berperan penting dalam membentuk peserta didik yang berpikir kritis, memiliki kesadaran sosial yang tinggi, dan mampu berperan aktif sebagai warga negara melalui pendekatan interdisipliner. IPS juga membantu siswa memahami realitas kehidupan dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan masyarakat yang dinamis. Baik, itulah tadi materi-materi yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat dan berguna. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Ahdiata Dr. Raisat pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.